Shalom, haleluya, haleluya. Terima kasih buat Tuhan dimana bisa kita boleh saat ini kita masih bisa ada semuanya karena anugerah Tuhan. Inilah yang mau kita syukuri, inilah yang mau kita banggakan. Allah kita turut bekerja untuk menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita mau diserami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman itu yang mengubahkan hati kita. Karena kita tahu firman itu yang menjadikan kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Sang Pencipta kita. Firman itu yang membuat kita semakin sadar siapakah kita sebenarnya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan, yang harusnya kita ingin dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bangun pagi kita berdoa dan mau kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami boleh bangun pagi semuanya karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan kiranya Tuhan menambah-nambahkan berkat yang daripada Tuhan. Terpunya namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mendapat berkat sebagai tema kita pada saat ini, di mana manusia ingin mau mendapat berkat. Berkat seperti apa? Bagaimana caranya kita mendapat berkat? Kita mau membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Inilah menjadi pemilik anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan, yang artinya adalah apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Bagaimana caranya bisa berhasil? Jikalau tidak benar-benar, jikalau tidak serius. Tema kita mendapat berkat. Mendapat berkat yaitu berbahagia. Berbahagia itu berasal di dalam teks kita ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu asyar, yang akar katanya itu asyar, yang memiliki arti dasar terberkati. Kata ini, saudara-saudara, ada juga kata berbahagia ini di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius, di mana pernyataan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di depan Allah, berbahagialah orang yang lapar, yang menyatakan demikian di pasal yang kelima. Boleh kita nanti membaca. Nah, itu juga berbicara tentang kebahagiaan. Tetapi di dalam teks kita ini sangat begitu mendalam maknanya. Makna yang terberkati lebih mencolok di dalam mendukung. Di sini si pemazmur, saudara-saudara, menyatakan kisah lampaunya, yaitu masa lampau yang sudah lewat, bahwa sempurna ia diberkati Tuhan, bahwa dia telah diberkati Tuhan. Hal ini sungguh-sungguh benar nyata, bahwa dia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga mengkontrakkan hal ini dengan sangat mendasar dengan orang fasik. Berbahagialah orang. Di sini adalah seruan. Ini dijumpai di dalam Mazmur sangat banyak sekali. Bagaimana pandangan-pandangan berbahagia? Ya, saya tidak membahas demikian karena waktu kita sangat minim sekali. Tapi kita mau membahas kebenaran firman Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana yang sesungguhnya, bagaimana caranya, bagaimana trik supaya kebahagiaan, supaya kita mendapat berkat. Kita mau belajar dari teks kita ini. Yang pertama itu adalah tidak berjalan menurut orang fasik. Tidak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, berarti buruk kelakuannya, jahat kelakuannya, orang berdosa.
saudara yang terkasih, nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus hidup berjalan dengan benar, tidak berjalan dengan nasihat orang fasik, tidak bersama-sama dengan orang fasik, tidak hidup di dalam kefasikan, saudara-saudara itu. Dan yang kedua adalah yaitu jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita bisa tidak menuruti perintah mereka. Karena kita tahu, seketika kita bersama-sama dengan orang berdosa, kita tidak tahu, kita orang percaya, pasti kita kadang-kadang terpengaruh. Makanya ada pernyataan daripada orang itu, siapa berkawan dengan orang bijak akan bijak, siapa berkawan dengan orang yang bodoh akan bodoh. Artinya kehidupan kita ini masih bisa terpengaruh, masih bisa terombang-ambing. Tapi saya mau katakan, jangan berdiri di jalan orang berdosa, saudara-saudara yang terkasih, supaya kita bisa berbahagia. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemo. Tidak pencemo ini adalah orang-orang yang, gimana saya katakannya, orang-orang yang begitu luar biasa di dalam mencemooh kawan-kawannya, mencemooh saudara-saudaranya. Saya mau katakan, jangan hidup di dalam kumpulan-kumpulan orang pencemooh. Demikianlah firman Tuhan, walaupun sangat singkat di pagi ini. Dikiranya Tuhan memberkati. Shalom.